Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita pada kesempatan ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya jualah sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam acara pengajian siraman rohani pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa saya sampaikan untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga juga diberikan kepada keluarga beliau dan sahabat serta seluruh umat yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Nah, saudaraku, pada kesempatan ini kami dari Jamaah Masjid Raudatul Jannah Pagutan Permai Mataram mengadakan acara pengajian tarjim Al-Quran, terjemahan Al-Quran yang biasanya rutin dilaksanakan pada sore Rabu dan dibawakan oleh Ustaz yang biasa kita sudah biasa kita saksikan di Haris Dakwah Channel ini. Jadi sedianya pesertanya sih banyak, cuma berhubung ada kepentingan masing-masing, maka yang ada adalah saya dan Al-Ustaz Insinyur Muhammad Alamta MBA, yang insya Allah kita akan membahas sedikit tentang masalah apa Ustaz? Masalah sudah masalah Asmaul Husna ya? Ya, insya Allah. Ya. Jadi marilah kita sama-sama menyaksikan pembahasan masalah ini. Sangat urgen untuk kita ya, karena salah satu pintu juga untuk memasuki surganya Allah itu adalah jika kita bisa menguasai atau bisa menghafal, mengamalkan Asmaul Husna ini. Ya, saya persilakan pada Ustaz untuk menyampaikan uraiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang tarjamah Al-Quran. Sebelum tarjamah, kita seperti biasa nanti kita memahami, mempelajari, menghafal Asmaul Husna. Jadi nanti ini dalam rangka juga membiasakan ya zikir Asmaul Husna. Kita sebaiknya pertama memang kita hafal ya. Sebaiknya pertama kita hafal Asmaul Husna. Ini untuk memudahkan kita mengkaji ya. Kemudian setelah hafal tentunya kita diharapkan untuk menambah ya, pemahaman kita.
Namun sebelumnya mari kita mengucap syukur, puji, alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan bagi kita, telah memberikan berbagai kenikmatan. Ya, jadi kita mengakui ya bahwa banyak sekali kenikmatan telah diberikan kepada kita. Jadi kalau sudah kita hafal Sayyidul Istighfar, sudah bisa melafazkan, kemudian merenungkan. Tadi ada apa istilahnya, kalimat Abu ulaka binikmatika alayya. Ya, jadi aku mengakui ya, berbagai kenikmatan yang telah Engkau ya Allah berikan kepada kami. Nah, tapi dilanjutkan wa abu'u binambik fakfirli, dan aku mengakui juga banyak dosaku, ampunilah kami, fakfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi dari lafaz Asmaul Husna ini kita bisa ya dialog ya. Jadi lafaz Sayyidul Istighfar itu adalah berupa bentuk dialog antara hamba dengan Sang Pencipta. Jadi ini ya sebaiknya juga kita lafazkan ya pagi petang, supaya nanti ya semakin tertanam ya, akidah kita, tertanam keimanan kita. Nah, jadi kita sekali lagi mari bersyukur ya, banyak sekali bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat keimanan yang paling penting, nikmat kesehatan, kesempatan. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah kesempatan dan kesehatan. Nikmata ini mabunun bihi makasirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan adalah sehat dan kesempatan. Jadi mumpung kita diberi kesempatan, kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, kita gunakan semaksimal mungkin untuk menambah pengetahuan kita tentang agama ini. Pengetahuan kita dalam hal ini nanti kita akan menyinggung tentang Asmaul Husna. Ini nanti ya kita simak bersama, kita diskusikan supaya nanti semakin kita mengenal siapa Allah itu, ma'rifatullah. Ya, dan dalam rangka ma'rifatullah kita mengenal Allah. Nah, jadi semakin paham Asmaul Husna, insya Allah ya akan semakin baik pengenalan kita kepada Allah, sehingga nanti hidup kita ini akan selalu diwarnai dengan Asmaul Husna sebagai salah satu daripada tauhid asma wa sifah. Nah, jadi selain tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian juga asma wa sifah. Jadi ini kita ya hendaknya betul-betul memahami ya, nama-nama Allah yang baik ya, Asmaul Husna ini. Baik para peserta jamaah yang dimuliakan Allah, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik ya. Ya, dari asma dari kata ismun ya. Jadi nama-nama dijamakkan jadi asma. Kemudian al-husna ini dari kata ahsanu. Ya, dari kata ahsanu ya. Ini menjadi al-husna ya. Jadi nanti Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Di sini pentingnya kita segera ya
untuk mengkaji Al-Asmaul Husna. Karena apa? Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 110 Allah berkata kaitan Asmaul Husna ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulid Allaha awid Rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Yang artinya katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, serulah Rahman, mana saja nama Allah yang kamu seru, dia sungguh mempunyai nama-nama yang baik, itu Asmaul Husna. Dalam surat Al-A'raf ayat 180, nah Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Maka serulah dia dengan menggunakan nama-nama itu. Jadi ini, nah, berkaitan dengan apa ini, ayat Al-Quran ini, ya kita hendaknya sudah mencoba memperhatikan ya, mencari tahu, kemudian juga berusaha mempelajari. Jadi tidak hanya kita tahu sebagian ya, tapi sebaiknya kita hafal seluruhnya. Nah, memang kita sudah agak beberapa waktu mencoba menghafalkan Asmaul Husna ini. Mari kita jamaah sekalian, kita coba ya, kita lafazkan Asmaul Husna ini. Jadi dalam hadis jelaskan bahwa innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man hafidzoha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, barang siapa yang hafalnya ya. Kalau di hadis lain ahsoha, siapa yang menjaganya dakhalal jannah, masuk surga. Nah, tentunya ini sangat bagus kalau kita coba hafalkan ya, hingga nanti kita betul-betul lidah kita ya, sudah terbiasa dengan Asmaul Husna ini. Nah, lidah kita dengan. Nah, jadi perlu kami sampaikan juga ya, bahwa kenapa tertarik ya menghafal Asmaul Husna ini kita ya, jadi jamaah sekalian kita kenapa saya sendiri tertarik ya Asmaul Husna. Pada mulanya beberapa tahun yang lalu ini ada pengajian akbar ya, pengajian akbar di Pulau Lombok ini. Nah, itu yang dihadiri ratusan ribu jamaah. Ratusan ribu. Ada yang memperkirakan sampai 500.000 jamaah ya. Nah, kemudian ada salah satu ustadz itu sebelum memulai pidato ya, tausiah ini mengajak ya, memanggil ya, siapa-siapa yang telah hafal Asmaul Husna. Nah, ini jadi nah, siapa silahkan naik panggung. Nah, naik panggung. Jadi, nah begitu diumumkan beberapa kali, ternyata ada 5 atau 6 orang ya, yang naik panggung. Tapi terus masih ditunggu. Siapa saja silahkan naik panggung. Siapa yang menghafal, yang sudah hafal Asmaul Husna. Nah, ternyata tidak lebih dari 6 orang. Dari ratusan ribu ya? Orang itu ya. Masya Allah. Nah, kemudian satu persatu minta untuk menghafalkan, untuk melafazkan. Nah, jadi satu persatu sehingga 6 orang. Nah, ternyata ditanya dari mana? Dari pondok. Nah, pondok A, kemudian ada pondok lagi, pondok A lagi, kemudian pondok yang lain. Jadi
dari pondok pesantren ya. Jadi 6 orang dari ratusan ribu. Nah, ini tentunya menginspirasi ya. Iya. Kenapa dari ratusan ribu orang hanya 6 orang. 6 orang. Iya. Hanya 6 orang yang berani tampil, ya tentunya kan hafal juga ya. Kalau soal berani mungkin kalau hafal berani ya. Iya. Nah, jadi ini sebagai latar belakang kita ini untuk memacu kita nantinya gitu ya. Nah, ternyata hanya dari ratusan ribu hanya 6 orang. Nah, dari situ kita mencoba ngajak teman-teman melakukan pengajian, ada pengajian pekanan ya. Ternyata cara menghafalnya adalah kita setiap pekan cukup menghafalkan 3 nama. 3 nama ya. 3 nama terus konsisten, nanti pekan berikutnya 3 nama lagi jadi 6. Pekan berikutnya 3 lagi menjadi 9 ya. Pekan berikutnya tambah lagi jadi 12 ya. Sambil 12 ini betul-betul dihafalkan. Jadi ini soal menghafalkan. Jadi ternyata ya memang tidak mulus ya, artinya ya harus diulang beberapa kali lagi, terus akhirnya sambil jalan ada progres kemajuan. Nah, ternyata sekitar 1 tahun ini yang 99 nama ini alhamdulillah. Jadi teman-teman dari berbagai kelompok pengajian kita ini ya, ini bisa hafal. Ada kelompok yang anggotanya hafal semua ya. Ada kelompok ibu-ibu yang anggotanya hafal semua, kelompok bapak yang campuran juga bisa hafal semua. Ada kelompok lain yang hafal sebagian. Nah, tapi kata kuncinya istiqomah. Jadi tidak perlu kita banyak-banyak, 3 nama saja ya, 3 nama setiap pekan ya, setiap pekan, sehingga nanti kalau kita istiqomah ya ternyata bisa bisa kita hafal seluruhnya. Nah, baik jamaah, kita coba ya, kita lapaskan ya. Jadi ini urutannya kita pakai urutan dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, Tirmidzi. Jadi nanti biar Imam Tirmidzi ini menyampaikan melewatkan sebuah hadis yang urutan daripada Asmaul Husna. Ya, baik, kita sama-sama. Ya, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudir, ya Sami, ya Basir, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Dhahir, ya Batin, ya awal, ya akhir, dhahir, batin, ya wali, ya muta'ali, ya bar, ya tawab, ya muntakim, ya afu, ya rauf, ya malikal mulki, ya dal jalali wal ikram, ya muqsid, ya jami, ya goni, ya mukni, ya mani, ya dor, ya nafi, ya nur, ya hadi, ya badi, ya baqi, ya waris, ya rosyid, ya sobur ya. Ya mungkin tadi ada hilap sedikit ya, kurang lancar ya. Tapi prinsipnya ya kalau kita konsentrasi ya,
Allah ya, 99. konsentrasi, ya tentunya kita berlindung pada Allah ya, supaya tidak ada gangguan setan. Nah, jadi ini, nah, jadi kalau kita rajin, tekun, ya insya Allah ya, 99 nama. Tapi perlu diingat ya bahwa nama Allah tidak hanya 99. Iya. Nah, jadi banyak nama-nama yang belum di Al-Quran yang belum masuk ya. Nah, ada nama-nama di hadis juga belum masuk ya. Contohnya Al-Manan ya, ini belum masuk. Jadi untuk melafazkan ini sepakat para ulama ya. Ini dengan huruf nida ya, huruf nida ya gitu kan ya. Ini kita untuk komunikasi. Ya, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Jadi, nah, lafaz Allah, nah, ini sudah mencakup seluruh nama-nama Asmaul Husna, nama Allah ya. General name. Ya, jadi sudah Allah itu proper name, ya, bukan general name. Proper. Ya, tapi dengan satu lafaz ini sudah mencakup seluruh nama-nama. Nah, jadi nama Allah ini sekaligus sebagai sifat, ya. Sifat artinya suatu karakter yang selalu melekat, ya, pada Allah, ya. Jadi, nah, kemudian banyak juga para nabi, ya, para nabi yang selalu zikir dengan Asmaul Husna. Oh iya. Ya, jadi ini, nah, jadi Nabi, contohnya pertama Nabi Ibrahim. Nah, ini menggunakan pasangan 6 pasangan Asmaul Husna. Kemudian Nabi Yusuf menggunakan 3 pasang Asmaul Husna. Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Musa, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, nah, Nabi Soleh dan Nabi Isa. Jadi ini ada 10 nabi ini, beliau melafazkan Asmaul Husna. Jadi itu. Nah ini ya. Jadi sebelum kita mengkaji nanti pengertian, pemahaman untuk masing-masing ini perlu disampaikan ya. Ini bahwa dalam Al-Quran ini ada pasangan Asmaul Husna. Pasangan Asmaul Husna. Pasangan Husna ya. Maksudnya? Nah, pasangan itu dua Asmaul Husna langsung disebut. Oh iya. Sekali ya. Oh, jadi tadi ada 392 pasang Asmaul Husna dalam Al-Quran. Nah, jadi yang paling banyak pasangan dengan Al-Alim, ya, Al-Alim. Nah, Al-Alim, apa? Contohnya Sami'un Alim, Sami'un Alim, Sami'un Alim, ya. Nah, itu masa lalu itu ya. Ini ada kalau yang berpasangan dengan Sami'un Alim, ya, ini ada 41 pasang ya. Nah, oke, nanti kita Alimun Khabir, Ar-Rahmanur Rahim. Selalu ada pasangan ya. Pasangan. Ya. Pasangan. Jadi nanti Sami'un Alim ada 32. Sami'un Alim. Ya. Tadi dalam Al-Quran Sami'un Alim ada 36. Nah, kemudian ada yang paling banyak adalah paling banyak itu Ghafurur Rahim, ya. Nah, Ghafurur Rahim itu ada 71 pasang. Wah, pengampun lagi Maha Ya. Nah, 71 pasang, ya, dalam Al-Quran. Kemudian khusus Ghafur dengan pasangan lain totalnya ada 79. Oh. Ya. Tapi tadi khusus dengan Ghafurur Rahim itu ada 71.
Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi itulah asma wa sifat Allah. Jangan khusus kata yang memakai pasangan alim, ya. Al-alim itu ada 97 pasang. Nah, 97 pasang. Tadi kaitan dengan sami'un alim, yang terbanyak adalah pakai sami'un alim. Sami'un alim, ya. 32 pasang. Nah, yang menggunakan kata sami saja, ya. Sami berpasangan dengan asma yang lain itu ada 43 pasang. Ya, 43 pasang. Ya, jadi tadi contohnya yang paling banyak adalah sami'un alim, ya. As-sami'ul alim, ya. Jadi 32 pasang. Nah, jadi selain al-alim, ya, tadi Ghafur, ya, kemudian Sami, ternyata pasangan dengan Al-Aziz. Al-Aziz itu ada 80 kali, ya, pasangannya. Nah, paling banyak ada Azizul Hakim. Allahul Azizul Hakim. Nah, jadi ini 48 pasangan. Nah, jadi ini, nah, ini perlu kita pahami kenapa kok berpasang-pasangan, ya. Ini pertama ya menguatkan, ya, penguatan, kemudian ini contohnya misalnya pasangan Azizul Hakim. Maha perkasa. Maha perkasa, maha bijaksana. Maha bijaksana. Nah, kalau manusia itu kan ada yang perkasa, Tapi tidak bijaksana. tidak bijaksana. Iya, iya. Nah, jadi ini ya, jadi ini. Nah, kemudian penyebutan nama-nama itu di akhir ayat itu sesuai dengan isi daripada ayat Al-Quran sendiri, ya. Jadi ini sesuai dengan ayat Al-Quran sendiri. Jadi, nah ini ya. Jadi ini perlu kita dalami, ya. Ya, sehingga pasang tadi yang banyak sekali, ya, 392 pasang. Nah, 392 pasang. Jadi ini salah satu rahasia Al-Quran dan sudah diteliti, ya, oleh para akademisi, ya, pakar tinggi. Jadi nanti ini tinggal kita terus, ya, memperdalam. Nah, apa keutamaan, ya? Ya, oke, sebelumnya sampai keutamaan ini, kita coba lihat kalau nama-nama Allah ini, ya, pembagian atau penggolongan nama Allah. Ini pertama nama-nama yang berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini langsung berhubungan dengan zatnya Allah. Dalam hal ini Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Haq, Al-Qudus, As-Somad, Al-Ghani, Al-Awwal, Al-Akhir, dan Al-Qayyum. Ya, jadi ini nama-nama ini berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pengulangan pertama, ya. Nah, kemudian ada nama-nama berhubungan dengan penciptaannya. Ya. Jadi misalnya siapa? Misalnya nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Badi, ya, Al-Badi. Jadi ini silahkan, ya, nanti kita perdalam berikutnya nanti. Kemudian penggolongan ketiga berhubungan dengan sifat kecintaan dan kerahmatannya Allah. Nah, ini, ya, Ar-Rauf, ya, Al-Wadud, Al-Latif, Al-Halim, ya, Al-Afu, Asy-Syakur, Al-Mu'min, Al-Bar, Rafi'ud Darajat, ya.
kemudian Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Wasi'. Nah, ini nama-nama yang berkaitan dengan sifat kecintaan dan kerahmatan Allah. Kemudian ada penggolongan yang keempat, ini namanya yang berhubungan dengan kemuliaan dan keagungan. Nah, kemuliaan dan keagungan Allah. Nah, kita sebutkan di sini Al-Azim, ya, Al-Azim, Al-Aziz, Al-Ali, Al-Muta'ali, ya, Al-Qawi, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Kabir, Ar-Rahim, Al-Hamid, Al-Majid, Al-Matin, Az-Zahir, Dzul Jalali wal Ikram. Ini penggolongan yang keempat, ini sesuai dengan apa? Kemuliaan dan keagungan Allah. Nah, penggolongan yang kelima, ini berhubungan dengan ilmunya Allah SWT. Jadi ada misalnya sini Al-Alim, Al-Hakim, As-Sami', Al-Khabir, Al-Basir, Asy-Syahid, Ar-Raqib, Al-Batin, Al-Muhaimin. Nah, ini kemudian yang penggolongan keenam, ini nama-nama yang berhubungan dengan kekuasaan Allah SWT serta cara mengaturnya terhadap segala sesuatu. Ya, ini ada penggolongan yang keenam. Nah, sini kita sebutkan An-Nadir, ya, Al-Wakil, Al-Wali, Al-Hafiz, Al-Malik, ya. Kemudian Al-Fattah, Al-Hasib, Al-Muttaqim, Al-Muqit. Nah, ini apa? Berhubungan dengan kekuasaan Allah. Kemudian yang ketujuh, nama-nama yang disebutkan dalam nas Al-Quran, tetapi merupakan sifat-sifat yang erat hubungannya dengan sifat Allah Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Ya. Nah, ini di sini kita sebutkan Al-Qabid, Al-Basid, ya, Al-Rafi, Al-Mu'is, Al-Mudil, Al-Mujib, Al-Ba'is, Al-Muhidi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Malikul Mulk, Al-Jami, ya, kemudian Al-Mughni, Al-Mu'ti, Al-Mani, Al-Hadi, Al-Baqi, Al-Waris. Kemudian yang penggolongan yang kedelapan, ini nama-nama Allah yang terambil dari makna atau pengertian nama-nama yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, ini kita sebutkan di sini An-Nur, As-Sabur, Ar-Rasid, Al-Muqsid, Al-Wali, Al-Jalil, Al-Adn, Al-Hafiz, Al-Wajid, Al-Muakhir, Ad-Dar, dan An-Nafi. Ya, ini penggolongan, ada 8 penggolongan nama-nama Allah. Ini yang tentunya ini salah satu dari bentuk penggolongan yang memang maksudnya adalah untuk memudahkan pemahaman, karena dengan memahami Allah, insya Allah kita, ya, nanti kita akan sebutkan keutamaan, ya, bagaimana keutamaan menghayati Asmaul Husna. Nah, kalau ada pertanyaan, nah ini jadi ini kita harus lebih serius, ya, terutama ya karena ya kita ini hamba ingin jadi disebut yang baik, hamba yang baik, yang hati-hati, yang terhindar dari syirik, terhindar dari penyakit-penyakit hati. Nah, kemudian juga kita harus
betul-betul mengesahkan Allah. Jadi kemudian dalam segala ibadah kita, ya, kemudian dalam segala permohonan kita. Nah, kalau kita lanjutkan dengan bagaimana keutamaan memahami, menghayati Asmaul Husna. Ya. Nah, di sini ya baik ya. Jadi untuk sedikit saya Ustaz, ini ada salah satu dari pemirsa juga nih di channel kita sering menyarankan kepada saya, tolong diutamakan menyampaikan suatu tauhid dulu ketimbang yang lain-lain. Jadi saya mengatakan bahwa saya ini yang penting aplikasi. Jadi masalah tauhid nantilah ya. Jadi maksud saya ini Asmaul Husna ini kan erat kaitannya dengan tauhid ya. Jadi sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, asma wa sifat itu kan ya, ubudiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan ini erat dan mungkin termasuk asma wa sifat itu. Ya. Jadi perlu dijelaskan lebih lanjut ini bukan materi yang sepele, ini justru ini sangat mendasar dalam keimanan kita. Ya. Baik, jadi tauhid itu dari kata wahada, ya. Jadi bentuk masdar dari wahada. Jadi kemudian bentuk tauhid artinya pengesaan, ya. Ya. Ahad, wahida, yaitu artinya satu, kemudian wahada artinya mengesahkan, ya. Kemudian dibentuk masdar jadi tauhid. Ya, tauhid. Jadi dengan tauhid, nah ini supaya nanti memurnikan segala ibadah kita, ya, memurnikan segala akidah kita. Ya. Nah, ini kalau sudah akidah kita ini murni, sehingga nanti ibadahnya juga murni, ya, maksudnya untuk menyembah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Jadi ini karena tidak ada zat yang berhak disembah. Jadi Allah ini, ya, ini adalah Rabbul Alamin, ya. Rabbul, jadi pemelihara, pencipta, pengatur alam semesta ini. Nah, di sini di surat Syu'ara, ya, jelas di situ dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, Ma Rabbul Alamin? Nabi Musa jelaskan, Rabbul Alamin, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Tuhan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi ini jadi ini penjelasan Nabi Musa. Nah, kemudian di ayat berikutnya, Rabbul Alamin adalah Rabbul Masyriq wal Maghrib wa ma bainahuma. Jadi Tuhan timur dan barat dan yang di antara keduanya. Jadi ini, nanti perlu juga kita mengenal alam semesta ini, ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi memang nanti ada ayat qauliyah atau tanziliyah yang diturunkan berupa Al-Quran, kemudian ada ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat kauniyah yang berupa alam semesta ini, ya. Jadi nanti ini ayat ini rasulnya adalah partikel, wujud. Jadi partikel adalah unsur terkecil dari wujud
benda fisik ini. Jadi kalau selama ada benda fisik pasti ada partikelnya, itulah jadi sebagai rasulnya ayat kauliyah, ya, ayat kauniyah, bukan kauliyah, ya. Ini nanti harus sinkron antara ayat tanziliyah kemudian dengan ayat kauniyah. Nah ini ya. Nah jadi memang kalau tidak paham betul ya tentang Asmaul Husna ini bisa saja orang ini ya masih ada yang menyembah manusia, menyembah matahari, ya. Nah, kemudian ada yang menyembah api, masih ada, menyembah pepohonan, nah, menyembah samudra, menyembah angin dan sebagainya. Jadi ini, nah kalau kita harus murnikan akidah kita ini bahwa semua ya yang ada ini adalah makhluk Allah. Semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah. Allah bersifat salah satu sifat Asmaul Husna adalah Hayyu Al-Qayyum. Ya, Al-Hayyu artinya maha hidup. Ya, jadi ada hidup sebelum alam semesta ini, dan setelah habis alam semesta pun Allah hidup. Kemudian Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Nah, maha berdiri sendiri. Maksudnya dijelaskan para ulama, maha mengatur, ya, mengatur seluruh makhluknya. Jadi Allah yang mengatur, mengurus seluruh makhluknya ini. Nah, jadi maksudnya maha berdiri sendiri itu ya qayyumiyah. Nah, ada qayyumiyah maksudnya maha mengatur seluruh makhluknya. Semua ini adalah makhluknya, ciptaannya, sehingga masya Allah ya. Jadi nanti semakin kita mendalami ayat kauniyah ya, itu juga kita memahami siapa Allah, kebesaran Allah. Al-Kabir, ya tentunya nanti juga akan kita kaitan dengan astronomi, ya. Tidak bisa dipisahkan karena Allah juga sudah memberikan ilmu astronomi kepada manusia ini. Jadi ini semakin berkembang, bahkan semakin paham ya siapa Allah, kemudian juga semakin yakin Al-Quran kebenaran Al-Quran. Nah sekarang sudah ada video bagaimana meyakini kebenaran Al-Quran yang di dalamnya ada Asmaul Husna juga ya. Ya ada berapa menit selesai, bisa meyakinkan, bahkan sudah sampai menit ya. Jadi ini nanti kita singgung di berikutnya. Nah jadi memang kita tidak hanya menghafal saja ya Asmaul Husna ini. Ya, tapi memang langkah pertama itu kita hafal ya. Ya, kita hafalkan dulu ya. Jadi nanti satu persatu ya, nanti ada istilah tambal sulam. Tambal sulam itu kita hafal, ada semakin lupa ya enggak apa-apa, lanjut. Nanti ditambah ya. Lanjut lagi, nanti ada yang lupa ditambah ya. Jadi nanti maksudnya tambah sulam ini akhirnya bisa ya nama yang 99 ini yang kita targetkan ya, yang kita targetkan. Nah, yang di luar Ustaz sedikit. Nah ini 99 nama ini ya, jadi mungkin bermanfaat bagi pemirsa. Terus bagaimana cara kita memohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah agar apa yang kita inginkan terkabul dengan Asmaul Husna ini. Jadi sebagaimana tadi kan sudah dijelaskan bahwa Nabi-Nabi juga berdoa dengan Asmaul Husna sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Perlu ya. Jadi ada ulama, kalau kita sudah hafal semuanya, yang 99, ya lapaskan aja 99. Oh iya.
Setelah itu mohon terserah. Terserah, ya. Sesuai dengan Nah, kebutuhan. ini satu pendapat ya. Jadi ini kita juga sekira. Kalau menghafal ya sudah hafal ya lepaskan semua. Iya, iya. Tapi yang sebagian besar itu mengaitkan dengan sesuai permintaan kita. Nah, kita minta kaya, ya kita sebut ya Ghani, ya Mugni. Ya, betul. Ya yang maha kaya dan ya yang memberi kekayaan. Nah, ini Nah. penting bagi para teman-teman saudara-saudaraku yang ini ada jalan keluar, ini solusi. Nah, jadi ini tapi harus yakin betul. Ya. Karena tadi kita kata kuncinya adalah tidak ada keraguan bahwa Allah itu mempunyai 99 nama. Ya. La raiba fi. Nah, dan Allah ya maha mendengar. Nah, kan Allah Sami'un Alim. Tadi berapa? 32 kali disebutkan. Asami'un maha mendengar, maha mengetahui. Nah, Allah itu tadi disebutkan bahwa itu Azizul Hakim. Nah, Aziz. Nah, Allah Al-Aziz itu 80 kali ada dalam Al-Quran. Jadi pasangan itu. Jadi ini kita harus yakin bahwa Allah itu maha perkasa. Ya, maha kuasa. Jadi kalau yakin, nah makanya di sini la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi orang yang beriman, lebih-lebih ini sudah mendalami Asmaul Husna, ini tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Nah, kita hanya takut pada Allah. Ya, kita senantiasa memenuhi ya. Nah, memenuhi penyembahan kita kepada Allah. Jadi ini tentunya ya semampu kita aja masing-masing. Nah, tapi ini ya kita mencoba semampu kita, bukan semau kita, lain ya. Semau kita dengan semampu kita, nah itu ya. Ini ya berbeda. Dari sini semampu kita. Mas sata'tu a'udzubika min syarri ma sonatu. Nah ya. Nah, kita meyakini bahwa Allah ini betul-betul pemberi nikmat. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidamik faqfir fa innahu la yaghfiru dzunuba. Kembali tadi Sayyidul Istighfar itu salah satunya bentuk dialog komunikasi kita dengan Allah. Nah, jadi ini kalau kita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan Allah kalau kita melafazkan ya Hayyu ya Qayyum, Allah pasti mengabulkan. Ya Hayyu ya Qayyum. Jadi ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan ini. Jadi sifat Allah itu juga terangkum dalam Hayyu wa Qayyum, ya, maha hidup, maha mengurusi seluruh makhluknya. Jadi ini yang disebutkan ya. Jadi tentunya kita selalu setiap kita bekerja itu kan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada pasangan Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang ya. Jadi ini juga jadi akan diwarnai seluruh kegiatan kita ini, amalan kita, baik untuk kebutuhan dunia maupun ibadah kita, ibadah untuk akhirat ya. Nah, itu akan diwarnai dengan tadi itu kemaha kasihan Allah, maha penyayangnya Allah. Jadi ringan ya. Jadi optimis. Ya, kemudian juga nama-nama lain. Jadi nanti kita memohon petunjuk ya, ada ya Hadi ya. Ingat ya, selalu menggunakan huruf nida. Ya, huruf ya. Atau Allahumma. Nah, ya Allah. Allahumma ya. Nah, tetapi dalam Al-Qur'an kenapa kok enggak ada Allahumma. Ya Rabbana. Nah, ini ada. Nah, ini mungkin saya jelaskan dikit ya. Dalam Al-Qur'an tidak ada istilahnya ya Rabbana. Nah, kenapa? Ini para ulama menjelaskan ya, karena memang
di situ tidak dicantumkan kata huruf nida di dalam doa-doa dalam Al-Qur'an itu Robbana Robbis rohli ya, dan jadi langsung tidak ada pakai huruf nida panggilan. Kenapa? Karena Allah itu tahu kita lebih dekat daripada urat leher. Jadi jadi Allah itu sangat dekat, sangat tidak perlu dipanggil dengan ya. Jadi berteriak lagi ya. Nah, cuma kalau kita berdoa, nah ini memang itu disyariatkan, namanya kata-kata al-kabir nanti sebut ya kabir. Tapi memang di dalam satu hadis saya pernah baca Allah menyukai panggilan ya itu ya. Ya, jadi memang ini sudah sepakat ya, kalau para ulama sepakat kalau melafazkan untuk kita doa-doa kita, ini kan bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi. Ya, bentuk komunikasi ditambahkan huruf nida ya. Ini ada juga memang kita dengar ya nyebut Asmaul Husna dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nah, itu kan nyebutkan saja, bukan dalam rangka berdoa. Kalau dalam rangka berdoa tadi, lahul asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai asmaul husna dan panggillah dengannya. Nah, ya jadi ini sebabnya saya beli buku yang langsung ada huruf ya-nya ini. Ya, memang begitu ya. Jadi ini sudah sepakat para ulama kalau melafazkan adalah dengan ya. Untuk Ustaz saja langsung sore hari ini ya mungkin untuk perlu kita tekankan ya, jadi perlunya kita dari sekarang entah siapapun, muslim siapapun, laki perempuan, kecil besar, tua muda, ya kita harapkan ya. Jadi karena ini biar kita lebih dekat dengan Sang Pencipta alam semesta ini, mari ya kita hendaknya mencoba mengenal nama-nama ini. Nah, dengan menghafal ya, hafal dulu pertama, nanti langkah berikutnya baru. Jadi kita ada merasa kebutuhan ya, ada kebutuhan untuk mengenal nama-nama Allah, sehingga kita akan semakin kenal dengan Allah, semakin yakin ya. Jadi ini abstraksi kita terhadap kehadiran Allah ini semakin tajam ya, semakin kuat, sehingga Masya Allah. Jadi hidup ini, nah kita melihat apapun ini ayat. Jadi kita akan semakin mantap ya sebagai insan yang berpikir ya, insan yang zikir ya. Jadi ini terus tidak boleh ada waktu luang istilahnya ya, tidak boleh ada waktu lengah. Jadi nanti biar setan tidak masuk dalam area kita ya, dalam aura kita. Jadi nanti ya pada awal sekali ini kita harapkan kita mencoba menghafal ya, kemudian juga nanti memahami Asmaul Husna ini. Nah, step by step. Banyak kitab ya tentang Asmaul Husna. Ya, bahkan ada kitab yang sangat istilahnya sangat tebal, lengkap, namanya Ensiklopedia Asmaul Husna. Jadi ini, tapi itu agak berat memang ya. Agak berat, tapi perlu kita. Jadi dari yang buku-buku ringan dulu. Buku-buku ringan. Jadi banyak sekali ada di toko-toko kaitan Asmaul Husna ini ya, buku kecil ya, dari mulai kecil tapi konsisten, istiqomah. Jadi tidak lagi kita luang waktu untuk yang lain-lain, kan ini termasuk yang prinsip dan utama. Mengenal pencipta kita, mengenal Tuhan kita, mengenal ilah kita. Jadi nanti semakin mantap keimanan kita, sehingga pada akhirnya kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi betul-betul kita
sebagai muslim yang kafah, ya, kafah. Jadi baik, mari kita tadi sebagai penutup, ya. Jadi sekali lagi nanti ini soal urutan, ya sebaiknya pakai urutan Imam Tirmidzi, ya, jadi biar sama, dan itu sudah di berbagai media. Saya kira sudah semacam ada kesepakatan. Kemudian kita sudah mencoba sekali lagi 3 tiap pekan. 3 tiap pekan. Iya, 3 nama saja tiap pekan. Jadi target kita adalah 99. Insya Allah tidak sampai 1 tahun, ya. Nah, kita bisa hafal seluruhnya. Jadi memang berat, ya, berat. Tetapi asal kita sungguh-sungguh, pasti ada jalan. Dan jadi, baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perhatiannya. Sekali lagi, mudah-mudahan jamaah senantiasa diberkahi oleh Allah, ya, dirahmati oleh Allah. Nah, baik, itu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.